Pada sekitar tahun 2022 yang lalu, pernah terjadi fenomena yang sangat aneh di salah satu wilayah yang ada di Cina, yaitu tepatnya pada saat malam hari, langit secara mendadak berubah menjadi merah. Merah. 我靠，啥情况啊？ 咋回事？咋叫啥子？他叫什么？这是什么天气啊？哇靠，这个天怎么啦？ Nah, tahukah kalian jika penyebab langit itu berubah warna adalah karena efek pertarungan sengit antara Boboiboy Halilintar melawan monster yang berasal dari dimensi lain. Sudah tidak menghermankan, lagi dan lagi si alien durjana Adudu membuat ulah. Jadi ceritanya setelah Ochobot berhasil memulangkan semua gengnya Boboiboy ke dunia asalnya, dan kemudian tinggal giliran Boboiboy dan dirinya untuk pulang dengan masuk ke portal dimensi. Tiba-tiba hal itu digagalkan oleh kemunculan si kepala kotak Adudu, yang entah bagaimana caranya berhasil mendatangkan beberapa monster jahat di seluruh penjuru dunia kita. Jadi mau tidak mau Boboiboy harus menunda kepulangannya, dan dia sendiri bersama dengan Ochobot yang harus melawan semua monster itu. Nah, sedikit spoiler, saking overpowernya si karakter utama ini, Boboiboy hanya perlu memecah beberapa kuasa elementalnya, dan kemudian dia langsung menghadapi satu persatu monster jahat tersebut. One for Almi Boss. Memang terbaik putra Bapak Amato ini ya. Oke lah, mari kita bahas bagaimana selengkapnya. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan lihat pertarungan pecahan Boboiboy dengan elemental petirnya. Pecahan elemen yang diambil dari kepribadian emosi seriusnya Boboiboy. Jadi tidak heran jika seringkali kita melihat Boboiboy dalam bentuk ini punya ekspresi tidak ramah dan juga terlihat agak sedikit marah. Nah, diketahui lewat lubang portal, Ochobot membawa Boboiboy petir ke wilayah Cina, tepatnya di sekitar daerah Pudong, Shanghai ini. Bukti yang paling meyakinkan jika Boboiboy petir pernah terlihat di sini adalah karena pernah terjadi peristiwa menakjubkan di mana Boboiboy petir terekam sedang berubah ke kuasa elemental tahap keduanya, yaitu Boboiboy Halilintar. Oke, langsung saja kita lihat rekaman video amatir berikut ini. Nah, seperti yang kalian lihat, di dalam video itu jelas sekali lokasi kejadiannya berada di sekitar daerah yang sudah saya katakan tadi. Karena bisa kalian lihat sendiri bangunan yang sangat ikonik ini. Yap, itu adalah Menara Oriental Pearl yang digunakan sebagai tempat broadcast radio di Cina. Dan setelah itu dari jauh kita juga bisa melihat terdapat sosok manusia yang sedang melayang di udara. Sosok itu tampaknya punya kekuatan yang mampu mengendalikan elemen petir. Ya, sudah tidak diragukan lagi, itu adalah Boboiboy petir yang sedang berubah ke bentuk evolusi yang lebih kuat dari elemen petir, yaitu Halilintar. Kenapa saya bisa seyakin itu? Baiklah, akan saya tunjukkan buktinya. Baik teman-teman, sebelum saya tunjukkan buktinya, alangkah lebih baiknya saya jelaskan dulu bagaimana penampilan dari Boboiboy Halilintar ini, supaya kita tidak kesusahan untuk mengidentifikasinya. Nah, pertama kita lihat dari pupil matanya yang berwarna merah. Selanjutnya yang paling mencolok tentu saja adalah style pakaiannya yang didominasi oleh warna hitam dan juga merah, dengan corak petir di berbagai bagian sisinya yang membuatnya tambah keren.
Oh ya, tidak ketinggalan juga nih, Boboiboy Halilintar selalu membawa senjata andalannya yang disebut dengan pedang halilintar. Pedang ini bisa dimodifikasi menjadi seperti ini, dan seperti ini. Memang sangat keren sekali. Nah, setelah itu barulah kita akan menyaksikan dari dekat bukti asli jika Boboiboy Halilintar pernah terlihat di sekitar daerah tempat di mana video itu terekam. Cara melihatnya gampang sekali teman-teman, kalian bisa ikutin sendiri di rumah. Kita buka Google Earth-nya dan setelah itu kita menuju ke bangunan Oriental Pearl Tower. Penampakannya itu jika tidak salah berada di sekitar koordinat ini. Oke, tampaknya yang merekam buktinya adalah Ochobot itu sendiri. Memang baik hati sekali power perak kuning yang satu ini. Selanjutnya kita lihat ke sekeliling. Wah, ada banyak sekali orang yang sedang memakai pakaian hangat. Sepertinya di Cina saat ini sedang musim dingin ya. Dan tampak dari kejauhan banyak sekali gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi dan juga megah. Nah, setelah itu kita coba geser ke bagian belakang dan finally, akhirnya itu dia teman-temanku sekalian, tower yang sama persis seperti yang ada di dalam video. Sedangkan tidak jauh dari sini kita bisa melihat penampakan seorang pemuda yang sedang berdiri di atas atap bangunan. Yap, sudah jelas sekali teman-teman. Dari style pakaiannya dan juga bentuk pedang yang sedang dia pegang, orang ini sudah pasti adalah Boboiboy Halilintar. 100% itu pasti si Halilintar. Wah, dia terlihat sangat dingin, tetapi tidak kejam ya. Siapa nih yang fans beratnya Boboiboy Halilintar? Komen di bawah ya. Baik teman-teman, yang terakhir kita akan bahas musuh yang dihadapi oleh Boboiboy di wilayah Cina ini. Bukan tanpa alasan kenapa Boboiboy memilih elemen petir di sini, karena musuh yang dilawannya berasal dari ras robotik. Seperti yang kita tahu, bahan metal adalah konduktor terbaik senyawa elektrik. Jadi secara teori nantinya meski hanya dengan sentuhan kecil, robot itu bisa langsung terkena efek serangan petir dari Boboiboy Halilintar. Sangat jenius sekali. Ya, kita berharap saja robot itu tidak punya fitur insulator shield. Oke, langsung saja kita lihat penampakan monsternya. Lokasinya itu tidak jauh dari penampakan Boboiboy Halilintar tadi. Kita maju beberapa langkah lagi dan ini dia, Ochobot. Lagi dan lagi penampakan kali ini direkam olehnya. Kira-kira di manakah monster itu berada? Astaga, ternyata ada di belakang saya. Oh my god, demi kucing Akmal muter-muter, ukuran monsternya ternyata sangat besar sekali. Jika tidak salah, monster ini adalah robot yang berasal dari dunia Matrix yang disebut dengan The Sentinel. Saya penasaran bagaimana cara Adudu membawa robot ini ke dunia kita. Kemungkinan besar Adudu telah berhasil menghack program di sistem robot ini, sehingga tujuannya hanya satu, yaitu mencari dan hancurkan Boboiboy. Wah, menurut kalian apakah Boboiboy akan kesulitan melawan monster ini? Karena bisa kalian lihat sendiri teman-teman, robot ini punya banyak sekali tentakel dan juga mata-mata sensor yang memungkinkan dia mampu membaca serangan lawan dengan cepat. Silahkan tulis pendapat jenius kalian di kolom komentar tentang pertarungan mereka berdua. Baik para agen rahasia rudal, itu dia lanjutan ekspedisi pencarian jejak Boboiboy di dunia nyata. Nah, jika kalian suka, selanjutnya mungkin saya akan bahas bukti penampakan pecahan elemental Boboiboy lainnya yang sedang bertarung melawan para villain antek-antek Adudu di berbagai wilayah di bumi kita.
Ayo langsung saja komen di bawah, Boboiboy apa lagi yang harus saya bahas? Angin, tanah, api, air, daun, cahaya, atau mungkin yang paling kejauhan yaitu Boboiboy kegelapan yang muncul karena depresi. Biji zakarnya diubah oleh si Gopal menjadi bola-bola ubi. Oh my god. Silahkan tulis saja di bawah ya teman-teman.